Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian diberi rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa bertatap muka di pertemuan kali ini, yang mana kita sekarang membahas tentang keadilan. Yang kemarin yaitu kejujuran. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca bismillah, berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Jadi Pak Guru lanjutkan mata pelajaran sekarang, yakni membahas tentang keadilan, yang mana keadilan sendiri itu apa sih yang dinamakan adil? Yakni adil itu apa? Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan segala urusan pada tempatnya, itu adil. Atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Seperti contoh, kita mempunyai harta, uang seandainya nih. Kalau kita sekarang tuh uang itu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, yaitu orang miskin, orang fakir, itu ya, atau meletakkan segala urusan pada tempatnya, itu yang dimaksudkan dengan adil tuh. Dan yang kemarin bahas tentang kejujuran. Apa sih hubungannya? Ada hubungannya tentang kejujuran dan keadilan. Itu ada saut pautnya mengenai adil. Yaitu membahas yang dimana artinya sekarang orang yang adil. Apa sih yang dinamakan orang yang adil? Orang yang adil yaitu orang yang memiliki memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi ajas keadilan. Tuh, yang dinamakan dengan orang yang adil, orang yang memiliki kepada kebenaran atau memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan. Tuh, itu yang dinamakan dengan keadilan. Jadi memihak kepada kebenaran. Contohnya, kalian punya teman yaitu orangnya baik, habis itu disalahin kepada temannya itu salah. Waktu itu pas ada pertengkaran atau berkelahian, itu kamu memihak kepada orang yang benar. Tuh, bukannya temenmu pas polnya teman dekat itu dibela, bukan begitu. Yang mana orang yang adil ini orang yang memihak kepada kebenaran. Tuh, bukan tuh, kan sudah dijelaskan oleh Pak Guru di PPT tersebut, PowerPoint-nya. Tuh, jadi bukan mengutamakan dari suku maupun bangsa maupun ajaran agama Islam. Tuh, jadi tidak membeda-bedakan. Jadi adil itu orang yang memihak kepada kebenaran, itu orangnya, orang yang adil. Yakni untuk menguatkan dari keadilan itu pun apa? Jadi adapun dalil tentang perilaku adil, ya. Dalil tentang perilaku adil ini yaitu bunyinya innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ilal ahliha wa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Yang mana artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah baik-baik dengan memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha pendengar lagi Maha melihat. Sudah diterangkan ya, yang mana dari kita mengambil hikmah dari sebuah tentang perilaku adil, yaitu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menempatkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkan dengan adil. Yang mana di sini sudah dijelaskan dan tertera di dalam dalil atau perilaku adil. Tuh. Jadi udah jelas nih bahwa kamu diajarkan dalam sebuah ajaran agama Islam, diajarkan tentang keadilan, kejujuran. Tuh. Adapun sekarang contoh penerapan atau penerapan perilaku adil, yang mana di sini penerapan adil itu ada 3, di mana adil itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Yang mana perilaku di rumah, contoh tuh penerapan perilaku adil ya. Adapun penerapan perilaku adil, yang mana di sini ada 3, di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Di sini Pak Guru contohkan perilaku adil yang ada di rumah. Misalnya setiap bulan atau setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian. Sebagai anak pertama, ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50. Sedangkan kamu mendapatkan uang 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Jadi yang dimana ayah ini memberikan uang saku kepada anaknya dengan adil. Kenapa kok nggak sama? Karena sesuai dengan berdasarkan tingkat kebutuhan per anaknya. Itu kamu kan sudah besar, pasti pengeluaran uangmu lebih banyak daripada adik-adikmu. Seperti contoh seperti itu nih. Itu yang di rumah. Jadi ayah memberikan uang kepadamu 200 dan adikmu 100, adik yang kecil lagi yang ketiga itu 50. Tuh. Jadi itu perilaku adil yang dicontohkan di rumah. Adapun yang di sekolah yaitu menghormati atau menghargai tugas ketua dari semua pengurus kelas, yang dimana pasti contohnya di kelasmu pasti ada pengurusnya, yaitu mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan yang lain-lain. Tuh. Jadi udah jelas bahwa itu mentaati peraturan yang ada di sekolah, yang di kelasmu, yang ada di kelasmu. Itu contoh dari sikap keadilan yang di sekolahan. Adapun yang di masyarakat, tuh berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan. Biasanya kalau di desa itu RT RW ya, kalau di kota itu kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik. Contohnya RW atau RT, rukun warga atau rukun tetangga, itu mencontohkan perilaku dengan adil, dengan perilaku tetangga dengan yang baik, memberi contoh seperti contoh berperilaku, kejujuran. Kan ada hubungannya kejujuran dengan keadilan. Tuh. Tidak merusak nama baik dan menyebarkan cerita-cerita negatif atau buruk, itu tidak boleh. Tuh, makanya memberikan suatu solusi kepada masyarakat atau kepada warganya, tidak contohnya itu tidak boleh bercerita tentang kenegatifan terhadap warganya atau rakyatnya, itu tidak boleh. Itu yang di masyarakat.
Jadi sudah jelas yang mana dari Pak Guru udah terangkan, mulai dari sikap kejujuran yang kemarin udah jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian adil, orang yang adil itu seperti apa, dan dalil mengenai perilaku adil itu udah dicontohkan tadi sama Pak Guru. Dan yang terakhir contoh dari keadilan, maksudnya itu perilakuan keadilan, menerapkan perilaku keadilan, yang dimana Pak Guru udah terangkan, yakni ada 3. Yang pertama di masyarakat atau di rumah dulu, habis itu di sekolah, di masyarakat. Kenapa kok itu ketiga-tiganya diterapkan? Karena kita memang, kalian masih kecil itu jadi contoh di rumah pertama. Kenapa? Karena kalian sering atau pastinya setiap waktu ketemu orang tua tuh, jadi udah diterapkan oleh Pak Guru yang tadi di rumah. Yang kedua di sekolahan. Kenapa? Karena kamu masih ada ketergantungan dari sekolah yang kamu ikuti sekarang, yang kamu pelajari sekarang di sekolah SMP N1 Jember tuh. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir di masyarakat. Kenapa? Kamu kalau sudah lulus pasti akan merasakan apa yang dinamakan keadilan di masyarakat tersebut. Ya, mungkin itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa apa yang telah diterangkan Pak Guru. Jika ada kesalahan atau kebenaran, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa tugas yang dari Pak Guru dikerjakan, PR atau pekerjaan yang diupload di Google Sheet itu kalian kerjakan. Nanti ada keterangan ataupun soal tentang keadilan yang kemarin, kejujuran. Jadi kemarin udah dibahas tentang kejujuran, yakni yang sekarang keadilan. Ya mungkin itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat fid dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.